Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Ini saudaraku, selamat malam. Ada satu pokok bahasan tentang ajaran dari Nusantara. Ada pertanyaan seperti ini. Kenapa orang-orang Nusantara, orang Kejawen ya, kayak saya mungkin ya, maksudnya teman saya itu ya. Kenapa orang Nusantara itu kok nggak seneng ngomongin neraka sama surga ya Pak Dea? Ada apa Pak Dea? Saya jawab ya. Karena orang Nusantara itu tidak merasa bahwa dirinya itu adalah manusia neraka dan juga manusia surga. Itu kan diambil dari Sangkan Paraning Dumadi itu ya Pak Dea? Enggak. Sangkan Paraning Dumadi itu nanti pokok bahasanya lain. Yang disama-samakan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ya, saya kurang pas ya kalau ngomongin Sangkan Paraning Dumadi terus disama-samakan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nanti saya bahas di tempat lain aja masalah itu. Ya. Tapi poinnya, pertanyaan itu benar. Orang-orang Nusantara itu cara mereka berspiritual, cara mereka menjalankan yang namanya lampalaku manukat suci. Itu pikiran dan rasa jati ini, ya, itu nggak akan pernah mengarah ke namanya surga sama neraka. Karena orang Nusantara memang begitu. Orang-orang Nusantara itu punya keyakinan kita itu bukan manusia surga, apalagi manusia neraka. Karena surga dan neraka itu sebenarnya juga makhluk yang berwujud tempat nikmat dan tempat yang sengsara. Bukan itu tujuannya. Makanya orang Nusantara itu nggak pernah membahas tentang pahala, tentang ganjaran, ya nggak pernah membahas itu. Orang Nusantara itu selalu berusaha untuk kembali ke dalam itu tadi, urip langgeng sampurno. Ya. Kalau nanti roh ini lepas dari raganya, dia balik kepada Gusti Dat kang mau suci urip itu tadi. Balik ke asalnya, bukan kembali ke surga sama ke neraka. Jadi lucu kalau ada orang Nusantara bahas masalah surga sama neraka. Kalau surga sama neraka itu kayaknya pokok bahasan orang-orang yang masih berpegang teguh sama agama. Orang Nusantara kan nggak bilang ada agama. Ajaran kepercayaan atau ajaran kehidupan yang kayak gitu-gitu itu nggak akan dikejar sama orang Nusantara karena nggak ada gunanya, apalagi sampai ada hitungan-hitungan yang tidak jelas begitu. Kalau melakukan ini nanti pahalanya ini masuk surga tingkat 1, nanti kalau melakukan itu pahalanya segitu, nanti masuk ke surga tingkat 7. Orang Nusantara diajak ngomong begitu ya ketawa. Karena itu apa ya, omongannya orang konyol gitu loh. Omongannya orang konyol. Kalaupun ada yang tanya, loh Pak De, masa orang Nusantara itu nggak percaya sama surga dan neraka? Percaya. Orang Nusantara itu percaya adanya surga sama neraka. Tapi bukan neraka dan surga seperti yang jenengan gambarkan. Contohnya kayak di neraka itu. Jenengan gambarkannya gimana? Yang orang untuk diperaji, kewalin ini kelirnya pakai ranting, disekrop, dipecok lah. Ini neraka kok isinya alat pertukangan kok gitu. Nah ini mana ada neraka yang model kayak begitu? Orang Nusantara nggak bakal percaya sama neraka yang ceritanya kayak begitu. Lebih-lebih kalau jenengan cerita masalah di surga itu nanti disediakan bidadari setia, diberikan kenikmatan berwujud ini, enggak akan percaya orang Nusantara seperti itu. Dan yang paling penting lagi, orang Nusantara itu meyakini Gusti Dat kang Maha Suci itu nggak mungkin menyiksa makhluk manusia atau hambanya selaku kawulane urip di alam dunia ini. Gustimu itu nggak sekejam itu.
Gustimu ku duwe sifat welas lan asih. Nah, lha apa Gustimu mlebokno awakmu nang neraka? Enggak. Kalau ajaran-ajaran lain kan ngomongnya masih seperti itu. Kadang kita sudah berbuat baik, masih aja kita ditakut-takuti, belum tentu perbuatan baikmu itu ada nilainya. Kamu masih butuh dengan yang namanya syafaat, kamu masih butuh dengan yang namanya kasih karunia, ya kan? Kalau orang Nusantara nggak begitu. Selama kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang sama Gusti Dat Kang Maha Suci Urip dan kita menjalankan kebenarannya, kita nggak butuh jaminan siapapun di depan sana. Karena kita yakin Gusti Dat Kang Maha Suci Urip itu bisa menghitung dengan lebih baik. Gusti Dat Kang Maha Suci itu maha menghitung dan hitungannya nggak mungkin meleset. Gak ada ceritanya Gusti Dat Kang Maha Suci Urip dulu terus menyengsarakan saya, menerakakan saya, itu nggak ada. Kalau saya nggak ikut agama yang ini, terus saya dinerakakan. Kalau saya nggak ikut agama yang itu, terus saya nggak disuargakan, itu nggak ada. Ajaran yang kayak begitu itu di Nusantara nggak ada. Makanya saya bilang Nusantara itu jangan diajak ngomong masalah surga dan neraka. Karena semua orang-orang yang menganut ajaran Nusantara pasti akan mengatakan bahwa kami orang Nusantara itu bukan manusia surga, apalagi manusia neraka. Orang Nusantara itu terus mupoyo, berupaya, gitu ya. Bagaimana caranya yang namanya ajal ini kembali ke asal, gitu ya. Bukan ajal ini kembali ke surga ataupun ke neraka, bukan itu. Surga dan neraka itu panganan opo, itu kalau orang Nusantara bilang ya. Makanya orang Nusantara itu jangan diiming-imingi sama hal-hal yang kayak begitu ya. Ini surga ini loh ya, sampai 1 gini, tingkat 2 begitu, tingkat 3 begitu, 4, 5, 6-nya tadi sampai 7 bisa lebih begini. Ya, lebih excellent, lebih amazing gitu. Enggak. Ketawa orang Nusantara itu. Apalagi kalian takut-takuti sama yang namanya api neraka. Enggak ada. Apa? Omongan apa itu gitu. Jadi kesimpulannya orang Nusantara itu berbuat baiklah supaya kamu itu bisa kembali ke asalmu. Itu aja. Ya, kita selalu seperti itu. Gak balik nangoni swarga langgeng, gak balik nangoni neraka jati. Enggak. Tapi ajal harus kembali ke asal. Asalmu dulu dari mana? Bukan dari surga dan neraka toh. Nah, jadi mulai sekarang jangan berpikir masalah surga dan neraka. Seperti itu ajaran orang Nusantara sama anak turunnya. Loh Pakde, orang itu kan diajarkan surga dan neraka itu kan supaya orang itu lebih takut berbuat dosa Pakde. Karena ada ancaman neraka dan selalu berbuat kebenaran karena ada yang namanya kenikmatan surga. Kalau orang Jawa nggak ada surga dan neraka lah berarti uripe nggak karu-karuan Pakde. Nggak ada aturan, sembarangan apa tuh. Yang jenengan keliru, berarti salah paham dengan apa yang saya jelaskan. Gitu. Bagaimana kamu bisa kembali ke asal kamu kalau perbuatan kamu seperti itu? Dawang surga sama neraka aja ada tebusannya kok. Kalau kamu belakrak ya masuk neraka, kalau kamu benar masuk ke surga. Nah kalau kamu kembali ke asal, ya jelasnya harus melakukan sesuatu di atas benar itu tadi. Jadi nggak cukup menjalankan satu kebenaran, lebih daripada itu. Gimana caranya kamu hidup nggak ada aturan, hidup sembarangan kok minta ajal balik ke asal itu gimana caranya? Aturannya malah lebih ketat lagi. Makanya apa yang dijalankan sama kakek moyang leluhur kita dulu itu anak sekarang jarang yang bisa menjalankan kan karena itu. Iya toh? Lebih daripada apa yang kalian sebut yang jenengan dengar masalah akhlakul karimah ini, lebih dari itu. Yang namanya sopan santun, ada paso, tenggang roso, tulung tinulung, tono wewe dan lain sebagainya itu
berseni rogo, meningno pikir, nenangno jiwa, nglerepno rasa, sucine ati, patrap semedi suci. Lah, itu yang dijalankan supaya kita bisa kembali ke asal kita. Jangan bilang karena nggak ada surga dan neraka terus kelakuannya orang Nusantara malah kayak orang nggak ada aturannya. Loh. Justru saya akan tanya balik. Kalau jenengan ini berbuat baik karena adanya surga, terus jenengan takut berbuat yang tidak baik karena adanya neraka. Coba sekarang kita berhalusinasi. Kalau sampai neraka sama surga itu tak tarik hilang, jenengan masih mau berbuat baik? Nggak ada surga loh ya. Kalau jenengan berbuat baik nggak ada surga. Jenengan berbuat nggak baik juga nggak ada neraka. Ya apa? Saya yakin jenengan pasti hidup nggak ada aturan. Soalnya harapannya kan kita arah sana. Seperti nyanyiannya siapa itu? Kalau surga dan neraka itu tidak ada, apakah kita masih mau berbuat baik? Apa kita masih takut dengan perbuatan yang tidak baik? Kamu nggak berbuat baik, kamu mau berbuat acak-acakan kayak setan, nggak ada neraka. Kamu mau berbuat baik seperti apapun, nggak ada surga. Ayo, kira-kira gimana? Pasti saya yakin jenengan akan berbuat acak-acakan. Bertingkah laku nggak karu-karuan. Karena jenengan nggak ada orientasi untuk kembali ke asal. Pandangannya selalu jalan menuju surga, kan itu aja. Menghindari api neraka, menghindari siksa neraka, kan itu aja. Selama ini fokus pikiran dan keimanannya jenengan semua kan ke arah sana. Beda dengan orang Nusantara. Mau ada surga, mau nggak ada neraka, ya. Mau ada neraka, mau nggak ada surga, akan tetap yang namanya Gusti Dat kang mau suci, sesembahan kawula kang sejati, kula nyuwun pangapura itu dijalankan. Ya, yang dimaksud sesembahan kawula itu kan itu tadi. Saya akan menghindari atau tidak akan melakukan semua yang dilarang, tapi saya akan melakukan semua yang diperintahkan. Itu kan yang dimaksud menyembah orang Nusantara. Bukan yang menyembah itu orang digini-ginikan, enggak. Bukan orang itu kan ya, enggak ya. Saya nggak mau ngikutin gerakan itu ya. Nanti dibilang penistaan ya. Intinya itu bukan seperti itu penyembahan. Percuma kok. Ibarat manusia jenengan di depan saya gini-gini, tapi kalau di belakang saya jenengan ngerasani saya terus, ngomongin saya terus, jelek-jelekan saya terus, nyetan-nyetankan saya terus, nggak ada gunanya penyembahan macam apa. Iya kan? Kalau orang Nusantara itu dibilang kadang ada sebagian orang Nusantara, kenapa orang Nusantara itu tidak menyembah Tuhannya, ya, tidak menyembah Gustinya, kok tidak ada sembahyangnya? Karena orang Nusantara pegangannya itu. Yang dimaksud dengan menyembah itu bukan gini-gini atau itu enggak. Orang Nusantara enggak begitu. Iya. Kamu menjalankan semua yang diperintahkan dan kamu meninggalkan semua yang dilarang, itu yang dimaksud dengan penyembahan. Karena itu yang membuat kita itu kembali ke asal. Ajal kita bisa kembali ke asal karena perbuatan itu tadi. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan apa yang jadi perintahnya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan semua yang jadi larangannya. Itu poinnya yang dimaksud dengan kawula ngaturaken sesembahan ingsun dumateng Gusti Dat kang mau suci, atau yang saya sebut dengan sesembahan kawula kang sejati itu. Jelas toh, saudaraku ya? Iya. Kenapa orang Nusantara itu nggak mau ngomongin neraka dan surga? Ya, nggak berburu surga dan tidak menghindari neraka, ya karena itu tadi. Balik nang asal, gitu ya. Gimana caranya ajal ini balik ke asal? Kematian kita ini kembali ke Gusti Dat kang mau suci urip. Jadi di situ kita sudah nggak merasakan yang namanya kenikmatan, siksaan, nggak ada. Soalnya kalau saya pakai halu-haluan ya omongan guyon. Kalau jenengan masuk ke surga, terus tiap hari kok begitu, terus gitu nggak bosan kan? Nggak bosan. Tiap hari seneng aja gitu, nggak bosan. Kalau jenengan masuk neraka ya lebih-lebih lagi. Nggak kenemen sengsaranya. Kalau pagi siang sore disiksa terus kayak gambarannya orang-orang gitu, nggak nelongso sampai ya. Apa itu nelongso? Apa nangis batin ya?
Enggak. Kalau kita balik ke asal kan enggak lagi ada siksaan, enggak ada lagi yang namanya kenikmatan. Kita kembali kosong. Wis, enggak ada gambaran yang ini, yang itu, yang dipecok, yang dicantur, yang dirantai, yang dikasih bidadari, yang ini, yang mecah semongkok. Enggak ada gambaran yang kayak gitu. Ya kalau kita kembali ke alam suwung, ya. Kita kembali ke alam suwung kan, ke alam datang ke nokinoyo ngopo, kita kembali ke sesuatu yang tidak bisa disebut dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kalau neraka surga kan masih bisa dijelaskan, buktinya bisa digambarkan gitu. Nanti kamu di sana dapat ini, kalau di sini dapat siksa gini, kan masih bisa dijelaskan. Kalau ajalmu balik ke asal, kamu bisa jelaskan di sana kamu ngapain, dapat apa, bisa jelaskan. Nggak ada tuh kitab yang bisa menjelaskan itu. Apa yang saya dapatkan kalau ajal saya kembali ke asal? Apa penjelasannya? Saya dapat apa di sana? Kenikmatan apa yang saya dapatkan? Siksaan apa yang saya peroleh? Nggak ada kan penjelasannya di kitab manapun. Nah itu yang ditarik sama orang Nusantara, orang-orang yang menganut ajaran-ajaran leluhur Jawa kuno itu kan itu. Jadi jelas ya saudaraku ya, ayo kita sama-sama ya. Kalau bisa ajal kita kembali ke asal, sudah nggak usah ngomongin lagi masalah surga dan neraka, ngarai ruwet. Iya. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.